Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi telah membangunkan kita di akhir minggu ini, Sabtu 28 Januari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Judul renungan kita hari ini, keluar dari kemunafikan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Penulis Injil Matius mencatat kritikan Tuhan Yesus yang amat keras terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh karena kemunafikan yang mereka tampilkan. Mereka menuntut orang lain untuk membayar persepuluhan, bahkan menikmatinya. Sementara pada saat yang sama mereka bertindak tidak benar, tidak adil, dan penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus mengibaratkannya seperti cawan dan pinggan yang bersih di sisi luar, tetapi kotor di dalamnya. Juga seperti orang yang menyingkirkan nyamuk dalam minuman karena takut terminum, tetapi justru unta yang ditelan. Dan seperti kuburan yang dilabur cat putih di luar, sementara di dalamnya berisi tulang belulang. Sidang jemaat Tuhan, Yesus sedang mengkritik orang-orang Farisi dengan begitu keras, karena mereka sedang mengacau sebuah kebenaran tentang memberi persembahan. Yang terpenting bukan sekedar memberi persembahan, tetapi justru hidup yang harus berlaku benar dan adil tanpa ada noda kemunafikan. Mereka memungut persembahan bukan untuk memuliakan Allah, tetapi justru untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apapun bentuknya. Persembahkanlah bukan karena Anda dipaksa, tetapi persembahkanlah karena memang persembahan itu lahir dari hati saudara. Dan mengerti apa yang saudara lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik dari hidupmu karena memang Anda tahu mempersembahkan yang terbaik itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Bukan karena aturan sebuah liturgi atau aturan sebuah gereja. Tapi memang kita memberikan persembahan karena kita tahu Tuhan sudah mempersembahkan bahkan hidupnya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Memang tidaklah mungkin kita dapat membayar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Terlebih jika itu hanya uang, harta benda kita. Karena itu semuanya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita bandingkan dengan pengorbanan Kristus. Yang bisa kita persembahkan yang terbaik adalah hidup kita, yang selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Karena itu lakukanlah segala sesuatu, baik peribadatan dan kegiatan-kegiatan rohania yang lahiriah sifatnya. Lakukanlah bukan karena sebuah perintah. Lakukanlah bukan karena sebuah aturan. Saudara melakukannya karena memang saudara mengerti itu semua adalah kehendak Tuhan yang sangat menyukakan hatinya. Persembahkanlah yang terbaik dari hidupmu, yaitu hidup kita sendiri. Dan jika kita memang harus mempersembahkan ucapan syukur lain yang berasal dari hasil kerja dan usaha yang benar, yang adil, jujur, bukan dari hasil menipu, bahkan hasil memanipulasi, korupsi, atau perbuatan-perbuatan melawan hukum. Semuanya adalah tindakan-tindakan yang tidak benar. Persembahkanlah syukur kita dengan hidup yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, melakukan keadilan, kejujuran, dan bukan kemunafikan yang berbalut kesalehan yang sangat semu. Doaku terus, sidang jemaat Tuhan sungguh mengerti ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan karena kita ingin menutupi sesuatu dari kita, tapi kita melakukannya karena kita mengerti kita melakukan semua hal bagi Tuhan. Baiklah itu persembahan-persembahan kita, baiklah itu pelayanan-pelayanan kita, karena kita menyadari Allah layak menerimanya, karena Tuhan kita sungguh teramat baik. Jadilah orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, terlebih terhadap Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita di akhir minggu ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, siapapun di antara kita yang saat ini sedang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.